awal dari Vanessa pergi itu, dia main Facebook, kenalan dengan seorang cowok, ya, terus ini inisialnya L, saya nggak harus nggak nyebutkan L. Dia kenalin ke saya, memang setiap ada cowok selalu dia kenalin ke saya, selalu kenalin. Nah, pada saat satu orang ini bukan dari dunia entertain, ya, dia kenal di Facebook, ya. First impression saya melihat anak ini, saya sudah nggak suka, dan saya melihat, wah ini enggak nih. Saya yang sebelumnya support, ya, sama Tita support, mungkin Vanessa kaget. Saya reject, ya, saya menolak. Saya bilang saya nggak suka, jadi nggak suka, kamu berteman aja. Nah, tapi setelah saya nasihati itu, akhirnya saya nggak tahu gimana, akhirnya itu anak pacaran juga, ya, pacaran sama si cowok yang berinisial L ini. Saya dari nasihati pelan-pelan sampai menasihati dia keras, sampai akhirnya dia kabur dari rumah. Itu awalnya Vanessa kabur dari rumah atau pergi dari rumah, itu kasusnya karena laki-laki. Saya kasusnya itu sama seperti setahun sebelumnya, ada kasus sama juga seperti salah satu artis juga, ya, mungkin kawan-kawan teman-teman pernah dengar juga, itu kayak Arumi Bacin, ya, dengan mamahnya pada saat itu, ya silakan mungkin tahu, ya, persis sama seperti itu. Bedanya kasusnya Arumi itu terblow up. Nah, belajar dari kasusnya Arumi itu, saya nggak mau saya tuh terblow up, karena saya nggak, paling anti sama yang seperti ini. Ini saya juga kalau nggak mendesak seperti ini, kalau nggak Vanessa melakukan statement kemarin di sana, saya nggak akan melakukan respon ini. Ya, biarin aja Vanessa lah, mau ngomong apa, biarin lah. Saya udah sebenarnya kan udah 10 tahun saya nggak megang Vanessa, saya udah nggak mau tahu deh, gitu ya. Tapi dengan dia kemarin tampil itu, ini sangat menyudutkan diri saya, gitu. Dan terlihat kayaknya seperti saya tuh nggak berbuat apa-apa. Saya terlihat kayaknya orang tua yang tidak bertanggung jawab, ya, dan itu yang tidak diceritakan sama Vanessa. Bahkan 10 tahun saya tidak menikah, setelah mamanya meninggal, saya single parent, itu saya fokus untuk anak saya, untuk Vanessa, untuk Maya. Gimana kalau saya nggak support sebagai orang tua? Kalau saya memikirkan diri saya sendiri, kalau saya egois, saya mungkin sudah menikah jauh, mungkin udah dalam 1 tahun 2 tahun saya udah menikah, tapi saya enggak. Saya berpikir saya mau fokus membesarkan Vanessa, membesarkan Maya, ya, untuk pendidikan dia semua segala macam. Ya, jadi sampai di mana ya, Pak? Sampai terblow up. Ya, terblow up. Nah, jadi belajar dari kasusnya, ya, Mak, bagus Mas, kita ingetin ya. Jadi saya lupa. Belajar dari kasusnya Arumi, saya nggak mau gitu. Kan rame pada saat itu kan. Wah, ini terjadi sama saya nih. Jadi saya bingung pada saat itu. Gimana ya? Itu dia kabur dari rumah pada saat itu. Jadi dalam 1 minggu itu dia pergi terus, ya, pulang malam. Saya karena memang takut kejadiannya jadi kayak Arumi Bacin. Saya pengennya pelan-pelan ngomongin dia, nasihatin dia gitu, supaya dia tidak terbawa arus cowok. Apaan? Jadi saya tidak keras dengan dia. Saya takut kalau dia keras. Saya tahu kan kepribadian dia, karakter dia. Kalau saya keras, nanti dia akan bisa kayak seperti Arumi. Jadi udah di hari ke-7 itu memang sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Pulang malam, saya sama ayahnya, kakeknya, dia manggil ayah, sama ayah saya, Vanessa pulang sama cowoknya. Akhirnya dimarahin pada malam itu, marahin, dia masuk, itu pulang udah jam 2 ya. Marahin, masuk, dia nangis, ya, cowoknya pulang, besoknya dia pergi. Ya, pergi lagi dengan cowok itu dan tidak kembali lagi. Selama 10 tahun. Ya, sejak itu sampai sekarang itu udah ya masuk 11 tahun masuk jalan 11. Jadi sudah pergi, tapi saya bukan orang tua yang tidak menarik dia untuk pulang. Saya sudah berusaha, saya sudah mencoba pada